Hai guys, I miss you so much. Well, selamat tahun baru. Ini bacaan untuk tahun baru. Ya udah lewat sih tahun baru Masehi, tapi kita menyambut tahun baru Cina. Ya, oke, Happy Chinese New Year. Kita coba lihat energinya, prediksi ya, peluangnya gimana nih di tahun ini. Buat kamu yang zodiaknya Gemini. This is general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok 100% untuk semuanya, jadi sesuaikan dengan Sun Moon Rising kamu. Ini prediksi untuk Gemini di tahun 2022 atau di tahun macan air ya. Kita coba lihat ini secara general juga temanya. Oke, Gemini. Ya, kangen banget ya. Rasanya aku udah lama banget nggak nongol. Oke, Gemini. Gemini tahun macan air. Oke. Ada Ten of Wands, oke. Age of Pentacles, Seven of Swords, Justice, Page of Cups, Gemini, Page of Pentacles, oke. Six of Cups, Six of Swords, oke. Di awal kartu ini aku merasa bahwa mungkin kamu di awal tahun ini merasa cemas ya, banyak kecemasan, anxiety. Jadi coba hilangkan itu, karena kecemasan memang akan mengganggu fokus kita. Kecemasan akan mengganggu fokus kita dan mungkin kita akan lalai pada to-do list atau pada goals-goals kita yang kita udah tulis atau yang sudah kita atur, yang sudah kita settle gitu sih. Jadi wajar memang kalau kita mencemaskan hal-hal yang mungkin itu menjadi beban kita selama ini, mungkin itu sangat wajar, tapi jadikan itu hanya sebagai evaluasi ya, sebentar aja, jangan lama. Kalau kita terlalu hidup atau kalau kita terlalu hidup dalam kecemasan atau waktu kita habis untuk mencemaskan yang tidak pasti, itu dampaknya ya sangat luar biasa, nggak bagusnya buat kesehatan mental kita, buat self growth kita gitu. Jadi kita harus punya kesadaran yang tinggi, kita harus punya kesadaran diri gitu. Kita harus tahu cemas itu adalah hal yang wajar dialami oleh manusia gitu, tapi kita harus tahu batasannya di mana. Kenapa kita cemas? Berarti memang ada yang masih belum beres di dalam diri kita, dan mungkin kita harus juga berpikir secara dewasa dan bijaksana. Jadi jangan larut dalam kecemasan, tapi coba kita cari solusinya di mana nih gitu. Kenapa cemas terus gitu? Jangan larut di situ, tapi kita harus keluar, dobrak dari mindset itu gitu. Ya, the Ace of Pentacles gitu. Oke. Secara finansial, karir, aku rasa kamu mencemaskannya di tahun ini gitu. Goals kamu apakah bisa terwujud di tahun ini? Oke. Aku rasa banyak hal yang dialami oleh orang banyak ya, dirasain oleh orang banyak dalam situasi yang seperti ini. Seven of Swords. Oke, ekspektasi tinggi. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu kendalikan dan ada beberapa hal yang gak bisa kamu kendalikan, external effect gitu. Jadi mungkin ekspektasinya tidak dari diri kamu saja, tapi dari luar diri kamu. Ya, bisa keluarga, lingkungan, pasangan, suami, istri, ya mungkin dia berekspektasi tinggi pada diri kamu. Oke, mereka berhak berpikir semau mereka, tapi yang punya hak kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri.
kamu yang bisa menentukan diri kamu mau kemana gitu. Ya, kalau kita terlalu memikirkan apa ekspektasi orang lain, yang sakit diri kita. Oke. Tahun ini tahun macan air. Jadi mungkin di awal kemarin kamu di tahun baru Masehi kamu merasa cemas dan lain hal gitu. Oke, kita masuk ke bulan Februari, lupakan itu semua. Fokus pada diri kamu sendiri. Fokus dengan apa yang bisa kamu kerjakan. Apa yang bisa kamu andalkan, apa yang bisa kamu gantungkan, itu ya diri kamu sendiri gitu. Mungkin mereka bisa melihat, mungkin mereka bisa berkomentar gitu, tapi hanya dari luar saja. Kamu jangan memasukkan asumsi mereka ke dalam diri kamu, ke dalam perkembangan diri kamu gitu. Tahun ini mungkin tahun yang apa ya aku bilangnya, ya bisa dibilang Page of Cups, Page of Pentacle, tahun permulaan untuk semuanya. Permulaan untuk kamu berubah, memulai hal yang baru, atau mungkin aku rasa ini ada Six of Swords, tahun dimana kamu harus beralih dari hal yang lama ke hal yang baru. Ini mungkin bahasanya terlalu general, jadi bisa dipahami dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi mungkin habit yang lama kamu harus berhijrah ke habit yang baru. Mungkin tempat yang lama yang sudah nggak layak, yang sudah toksik, harus kamu tinggalkan dan pergi ke tempat yang baru. Atau juga lingkungan yang udah nggak sehat, sudah saatnya kamu tinggalkan dan kamu bereformasi di tahun ini dengan lingkungan baru, dengan lingkungan yang sehat. Ya, aku rasa bisa dipahami ya, Gemini. Mungkin disitulah akan terbuka rezeki-rezeki baru, terus mungkin peluang-peluang baru gitu. Jadi kamu harus tahu apa aja yang kemarin-kemarin membuat risau diri kamu. Jadi aku tadi di awal menjelaskan banyak kecemasan, risau, gelisah, ekspektasi tinggi dari luar, dan mungkin banyak trigger, distract, and ya macam-macam, sehingga kamu sebagai diri kamu tuh nggak benar-benar sehat secara fisik ataupun secara mental. Jadi kamu harus mungkin pergi dari lingkungan itu, atau semisal kamu nggak bisa pergi dari lingkungan itu, oke, mungkin jaga jarak atau apapun yang setidaknya kamu bisa fokus pada diri kamu sendiri, fokus pada perkembangan diri kamu sendiri. Karena di tahun ini adalah tahun yang aku rasa lumayan bagus. Aku kalau bilang lumayan bagus, energinya bagus, sambutlah energi bagus itu, sambutlah peluang itu atau suasana bagusnya itu dengan kita yang baru, kita yang penuh dengan positive thinking, kita yang penuh dengan positive vibe gitu ya. Itu. Jadi energi atau peluang atau apapun itu yang baik akan hilang kalau kita so-so aja, kita biasa-biasa aja, kita masih di tempat yang sama, kita masih terkungkung dengan habit-habit yang mungkin jelek, yang gak harusnya, apalagi kita posisinya di low energy gitu. Kita harus berkesadaran tinggi, berkesadaran diri. Apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk self growth kita, untuk kesehatan kita secara mental, fisik, dan spiritual. Jadi ini mungkin akan membuka jalan kamu ke rezeki, ke kesuksesan, ke asmara mungkin. Jadi ya, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. This is such a general. Thank you so much for watching. Udah dulu ya videonya. Nggak tahu nanti aku bikin video lanjutan atau enggak. Bye. Thank you.